Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Rifko Satrio Rahmadani dengan NIM 231344057 dari kelas 2 BTNK. Pada video ini saya akan membahas praktikum pengolahan sinyal digital pada modul 2 ini yang berjudul sinyal-sinyal periodik, pengenalan sampling, dan superposisi. Sebelum itu, pada praktikum yang telah saya kerjakan, saya akan bahas sedikit tentang tujuan dan pengertiannya terlebih dahulu. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengenal bentuk dan sifat dasar dari sinyal-sinyal periodik, memahami konsep sampling dan bagaimana proses ini mengubah sinyal menjadi bentuk diskrit, lalu mempelajari cara membuat sinyal periodik dan menggabungkannya menggunakan kode program. Terakhir, yaitu menganalisis pengaruh frekuensi dan sampling terhadap bentuk sinyal yang dihasilkan. Pengertian sinyal periodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang memiliki pola yang berulang secara teratur dalam selang waktu tertentu. Artinya, bentuk sinyalnya akan kembali sama setelah jangka waktu tertentu, yang disebut periode. Contoh sinyal periode yang sering digunakan adalah gelombang sinus dan gelombang kotak, dan juga bisa gelombang segitiga. Sinyal jenis ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi dan pengolahan sinyal karena sifatnya yang teratur dan mudah dianalisis. Selanjutnya, pengertian sampling atau pengambilan sampel adalah proses mengambil nilai-nilai dari sinyal analog pada waktu tertentu untuk mengubahnya menjadi sinyal diskrit. Hasil dari proses ini adalah sinyal yang tidak lagi kontinu, melainkan terdiri dari titik-titik data pada waktu tertentu. Frekuensi sampling menunjukkan seberapa sering sampel diambil dalam satu detik. Jika frekuensi sampling cukup tinggi, maka bentuk asli sinyal dapat direproduksi dengan baik. Namun, jika terlalu rendah, sinyal bisa mengalami distorsi atau kehilangan informasi. Pengertian superposisi sinyal adalah proses menggabungkan dua atau lebih sinyal menjadi satu sinyal baru. Proses ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai sinyal pada setiap titik waktu dengan superposisi. Kita bisa melihat bagaimana kombinasi dari beberapa sinyal mempengaruhi bentuk sinyal keseluruhannya. Konsep ini sangat penting dalam analisis sinyal karena banyak sinyal kompleks dapat dibentuk dari gabungan sinyal-sinyal sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang telah saya kerjakan pada praktikum. Baik, pertama-tama ini adalah merupakan sebuah inisialisasi atau library yang tentunya wajib kita gunakan untuk menjalankan program-program. Pertama ini ada NAMPI. Nah, NAMPI. Nah, NAMPI ini fungsinya untuk mengelola data numerik. Lalu ada spicy import. Nah, spicy import ini untuk keperluannya untuk sinyal jika dibutuhkan. Lalu ada matplotlib untuk membuat grafik dan matplotlib pyplot ini untuk plottingnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk digunakan untuk membuat array nilai stick pada sumbu X atau Y yang nantinya akan dipakai untuk mengatur skala tampilan grafiknya. Baik, selanjutnya di sini telah disediakan program dari dosen terlebih dahulu yang mendefinisikan beberapa parameter sinyal seperti frekuensi sampling, fase awal, amplitudo, offset, lalu ada array waktu, dan juga menghitung sinyal dengan fungsi sinus.
Lalu di sininya ada beberapa fungsi seperti pltStem, pltStem, pltXlabel, plt.label, plt.title, dan juga plt.create dan plt.show. Yang akan selanjutnya hasil dari program ini dihasilkan gambar grafik seperti ini. Nah, di sini untuk beberapa penjelasan lebih lengkapnya tentang buat plot dan sinyal segitiga dan buat sinyal kotak. Selanjutnya saya akan membahas soal yang telah diberikan dan saya kerjakan. Yang soal pertama ini, pertama soal gambar ini, dan ini program yang telah saya kerjakan. Tentunya untuk format tetap sama seperti yang telah diberikan oleh dosen, namun tinggal saya ubah-ubah dan juga sesuaikan sesuai dengan soal. Nah, di sini frekuensi yang diketahui yaitu harus pertama-tama frekuensi itu sama dengan 1/T. Nah, 1 periodenya ini terlihat dalam soalnya itu dari titik 0 sampai titik 0,50. Maka T-nya itu dengan 0,50. Nah, hasilnya maka 2 Hz. Maka saya menuliskannya frekuensi itu sama dengan 2 Hz. Selanjutnya, frekuensi sampling itu 100. Lalu, fase awal itu 0. Selanjutnya, amplitude 0,5. B itu offset sama dengan 0. Dan durationnya itu kan di soal itu 0 sampai 1,50. Maka durationnya itu sampai 1,5. Selanjutnya, di sini ada sebuah programnya, juga sebuah rumus atau array. Nah, di sini ada NE.linspace 0 duration, frekuensi sampling, lalu S sebagai fungsi untuk membangkitkan sinyal sinus yang pertama, dan di sini ada membangkitkan sinyal sinus yang kedua. Nah, karena tiga soal itu seperti gabungan sinyal, maka plt.plot S yang pertama dan S yang kedua itu digabungkan. Lalu tentunya di bawah-bawah ini plt.xlabel, plt.ylabel, plt.title, plt.ytix, plt.xtix, dan plt.grid, plt.show ini untuk menampilkan apa yang di dalam gambar grafik ini. Dan yang di tanda pagar ini sebenarnya boleh dipakai dan juga tidak dipakai karena itu kata dosen bisa sudah auto atau otomatis tanpa kita atur sesuai soal. Maka kita bisa aktifkan dan juga bisa tidak dinonaktifkan. Bisa dinonaktifkan. Nah, ini hasil dari program yang telah saya buat.
dan terlihat telah berhasil dan sesuai dengan soal yang diberikan. Ini beberapa analisis yang telah saya buat selama praktikum. Selanjutnya pada soal kedua. Soal kedua diberikan sinyal sinus segitiga dengan frekuensi sampling yaitu ada 56 titik. Kalau kita hitung titiknya itu sampai sini itu ada 56 titik. Maka frekuensi samplingnya itu 56/50. Nah, 50-nya itu dari ini. Karena si titiknya itu sampai 50. Maka 56/50. Dan tentunya frekuensinya 0,05, lalu fase awalnya 0, amplitudenya 0,5, offsetnya 0, durationnya sampai 50. Lalu ini merupakan si untuk membangkitkan sinyal. Nah, di sini bedanya dengan yang sebelumnya ini menggunakan sgn.sawtooth. Nah, sgn.sawtooth ini untuk membangkitkan sinyal berbentuk segitiga. Untuk membuat sinyal segitiga dapat menggunakan sgn.sawtooth dalam kurung buka dan dalam kurung tutup. Maka saya menggunakan sgn.sawtooth. Sini PLT step, PLT stable, stable, dan seterusnya ini untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di grafik ini. Nah, di sini yaitu S sama dengan B plus A sgn.sawtooth. Ini rumus untuk menggelombang gigi gergaji menggunakan fungsi sgn.sawtooth. T ini 0, durationnya sampai 50, yaitu durasi waktunya dan jumlah titiknya sampai 56 titik. Bentuknya segitiga, namun terlihat seperti gergaji kalau kita lihat secara visual. Lalu pada soal yang ketiga ada sebuah soal juga sinyal sinus segitiga juga. Di sini frekuensinya 1/10. Satu berarti satu periodenya itu 10. Lalu frekuensi samplingnya itu 50/30. Titik ini sampai titik ini ada 50 titik. Di sampai 3 duration 30 sampai durasi 30. Ini ada 50 titik. Lalu amplitudenya sampai 0,75 sama dengan 0,75. Ini hasilnya sesuai dengan soal. Saya akan membahas analisisnya. Nah, frekuensinya itu kan satu partai tentunya. Dilihat secara gambar dengan 3/4 gelombang dengan 7,5. 3/4 gelombangnya itu segini. Segini. Maka disebut 3/4 gelombang. Ini 7,5. Nah, 7,5 dikali 4/3-nya gelombang. Sehingga hasilnya 10 periodenya itu. Maka itu 1/10. Lalu fase sampling 50/30 yang berarti sinyal akan dibagi menjadi 50 titik data dalam rentang waktu 30. Fase awal 0 menunjukkan bahwa gelombang dimulai dari titik 0 tanpa pergeseran fase. Amplitudo 0,75 menentukan tinggi maksimum dan minimum amplitudo. Lalu offsetnya tidak ada offset 0,
vertical gelombang duration sama dengan 30 detik. Nah, durasi waktu sinyal. Sini T awal mula dimulai dari 0 sampai 30 yaitu durasi waktunya dan jumlah titik sebanyak 60 titik. Lalu S dengan itu rumus untuk gelombang gigi gergaji menggunakan fungsi SDN.1 masih menggunakan dan bit 0,5 mengontrol bentuk gelombang gigi gergaji menjadi segitiga yang mirip pada soal. Lalu plt.stem dan plt.stick dan plt.stick, lalu plt.read dan plt.show untuk menampilkan gelombang yang ada atau grafik di di sini ada keterangan width 0,5 berbeda dengan sebelumnya yang telah jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengontrol bentuk gelombangnya. Gigi gergaji seperti gigi gergaji maksud saya tuh menjadi segitiga yang mirip pada soal. Selanjutnya soal keempat, di sini merupakan soal yang sinyal yang seperti gabungan pada soal satu ini. Tadi saya belum menjelaskan plt.stem. Plt.stem itu untuk menampilkan sinyal titik-titiknya itu. Jadi kalau misalkan biasanya kita memakai plt dot plot plt dot sini setelah kita jalankan library dan plot, maka kita jalankan program bagian sini. Kalau misalkan plt dot itu jadi plt.stem itu diganti menjadi plt.plot. Nah, hasilnya tidak terlihat titik-titik karenanya plt stem ini untuk menampilkan titik-titik pada sinyal yang terbentuk. Nah, pada soal berikut ini saya akan jelaskan, yaitu frekuensinya satu periodenya diketahui itu 27. Nah, dari 0 sampai kita secara menurut pandangan pribadi di titik sini sampai 27 angkanya. Maka saya menuliskan 1 per 27. Lalu frekuensi sampling 26 per 26. Sini ada sebanyak 26 titik sampai 26,5 duration. Nah, titik terakhir ini diperkirakan di 26,5 atau 27. Lalu fase awal 0, lalu amplitude-nya 5,85 sampai batas 5,5. Dan juga offsetnya 0, duration sampai 26,5. Lalu awal T sama dengan space ini, dot space ini awal mula dari 0 sampai 2,5, yaitu durasi waktunya dan jumlah titik sebanyak 50 titik. Lalu S ini fungsi membagikan sinyal
bentuk segitiga, lalu S2 yaitu untuk memanggilkan sinyal fokus berbentuk kotak, lalu plt.stem, plt.xtix, plt.read, dan plt.show itu untuk menentukan apa yang diperlukan di soal. Lalu kesimpulan praktikum yang telah saya dapatkan dari modul ini itu bahwa sinyal periodik adalah sinyal yang bentuknya berulang terus-menerus dalam waktu tertentu. Lewat praktikum, kita belajar bagaimana sinyal seperti ini bisa dibuat dan dianalisis. Selain itu, proses sampling berguna untuk mengubah sinyal yang halus atau analog jadi sinyal dalam bentuk titik-titik diskrit yang diproses oleh komputer, yaitu oleh frekuensi sampling harus cukup tinggi supaya sinyal tetap mirip dengan aslinya. Terakhir, lewat superposisi, beberapa sinyal bisa digabungkan jadi satu sinyal baru, dan bentuknya bisa lebih kompleks. Semua konsep ini penting sebagai dasar dalam memahami cara kerja sistem elektronik dan pengolahan sinyal digital. Baik, eh, sekian pembahasan modul 2 praktikum pengolahan sinyal digital kali ini. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan eh, kesalahan dalam bertutur kata, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.